Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa bersilaturahmi ya. Saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tim penerapan, saya sebutkan saja tim penerapan karena di dalam tim penerapan itu ada Biro Tata Pemerintahan, ada Bapeda, ada 6 OPD, pengampu, penanggung jawab, pelaksanaan layanan wajib layanan dasar di provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Tengah dan Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kalau saya melihat di layar monitor ini semuanya terlihat sehat walafiat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tetap kuatkan ya, kuatkan kesadaran kita untuk tetap mengikuti protokol kesehatan karena COVID masih ada di sekitar kita, virus itu tidak kelihatan. Jadi mudah-mudahan Jawa Timur, Jawa Tengah sudah melakukan vaksinasi. Hari ini kami di Kemendagri vaksinasi tahap yang kedua. Nah, nanti setelah 28 hari setelah vaksinasi yang kedua, kita akan lakukan cek kembali. Mudah-mudahan di tubuh ini sudah ada virus COVID-nya. Sehingga kalau ada COVID yang virus itu mendekat, sudah kenal dengan yang ada di dalam tubuh kita dan nggak menyakiti kita. Mudah-mudahan Jawa Timur, Jawa Tengah sudah vaksinasi ya. Ini yang saya harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Ben beserta tim, ini ada teman-teman kami Sekber SPM di Ditjen Bina Bangda, berkumpul bersama-sama dengan kita semua dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal. Tadi ada beberapa kali kita melakukan pertemuan-pertemuan karena memang terkait dengan standar pelayanan minimal ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah urusan wajib pelayanan dasar yang oleh undang-undang itu ditugaskan kepada kita semua untuk wajib memberikan layanan itu secara minimal. Anggarannya pun diprioritaskan untuk standar pelayanan minimal itu. Gitu. Jadi ini saking pentingnya yang namanya SPM ini, maka di dalam Undang-Undang 23 itu secara tegas dinyatakan bahwa ini adalah menjadi kewajiban pemerintah daerah dan anggarannya pun menjadi kewajiban pemerintah daerah. Nah, saya yakin bicara tentang SPM itu sepertinya semua pemerintah daerah pasti sudah paham dan sudah kenal tentang standar pelayanan minimal gitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin merefresh kembali kepada kita semua. Ya, saya yakin yang hadir pada kesempatan kali ini banyak yang pejabat lama gitu. Kalau yang pejabat lama artinya aman-aman saja ini terkait dengan kebijakan SPM ini. Tapi barangkali ada yang baru karena kan mutasi rotasi di lingkungan pemerintahan itu kan sesuatu hal yang lazim, yang biasa. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, apa itu SPM? Ya, ini kenapa saya melakukan refreshing. Saya yakin ini hadir dari kota Salatiga. Nah, dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Kalau dulu mengenal SPM itu ada di apa namanya PPPA misalnya ya. Nah, sekarang ini di dalam Undang-Undang 23 yang namanya SPM tidak ada lagi PPPA. Jadi ada perubahan kebijakan terkait dengan SPM yang mari sama-sama kita lihat kembali peraturan perundang-undangannya supaya apa yang kita lakukan tidak salah. Yang pertama terkait perubahan kebijakan SPM, Bapak Ibu sekalian, secara tekstual tadi saya sampaikan bahwa SPM adalah standar pelayanan minimal. Sudah kita kenal sejak Undang-Undang 32 2004. Jadi sejak tahun 2004 kita sudah kenal yang namanya SPM. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang 23 2014, maka ketentuan SPM
yang semula dijabarkan di dalam PP nomor 65 tahun 2005 itu berubah menjadi PP nomor 2 tahun 2018. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ruang lingkup SPM ini apa saja? Ini yang berbeda dari PP 65 yang lampau. Ya. PP 65 tidak hanya 6, tapi untuk PP nomor 2 ini membatasi SPM itu hanya 6. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu hanya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantib-Bumlinmas, dan sosial. 6 urusan ini pun bukan keseluruhan, ya, karena satu bidang urusan, misalnya urusan pekerjaan umum, itu ada penyediaan. Bu, maaf Ibu Ning, maaf kemut. Ya, siap. Ya. Baik, saya ulang lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk 6 urusan wajib, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantib-Bumlinmas, dan sosial, ini bukan seluruh suburusan. Ya, saya sampaikan untuk pekerjaan umum contohnya, bidang urusan pekerjaan umum itu di dalamnya ada banyak sub-sub urusan. Mulai dari penyediaan air minum, pengelolaan sampah, limbah, kemudian ada pembangunan gedung, jembatan, ya, terus kemudian pengaturan tentang jalan gitu. Nah, ini untuk SPM, standar pelayanan minimal yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara itu hanya penyediaan air minum. Ini contoh untuk yang namanya SPM itu bukan keseluruhan bidang, tetapi hanya bagian dari bidang urusan itu. Nanti mari kita sama-sama cermati, bukan berarti ketika diperintahkan urusan pemerintahan wajib yang anggarannya juga diprioritaskan itu, terus kemudian merasa wah berat sekali APBD kami kalau seperti itu gitu. Tapi ini tidak, bahwa SPM itu bagian dari bidang urusan yang 6 ini. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita sama-sama cermati ada secara detail apa saja jenis layanan, mutu layanan itu Kementerian Teknis ya yang membidangi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantib-Bumlinmas, dan sosial ini yang memberikan guidance kepada kita semua. Ya, untuk penyediaan air minum itu seperti apa sih ketentuan detailnya? Untuk bidang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian pendidikan khusus, itu seperti apa sih layanan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah? Itu diatur secara teknis dalam standar teknis oleh peraturan Menteri Teknis. Ini Bapak Ibu. Nah, untuk penerapan SPM-nya itu diatur oleh Menteri Dalam Negeri karena ini mengatur secara keseluruhan. Nah, jadi ini ya, lingkup SPM berdasarkan Undang-Undang 23 dan PP nomor 2 itu berbeda dengan kebijakan yang lama di PP nomor 65-nya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan bahwa untuk menerapkan SPM itu ada 6 prinsip yang harus kita sama-sama pahami. Yang pertama, kesesuaian kewenangan. Ya, apa yang kita lakukan bukan hanya SPM, semua urusan yang menjadi tugas fungsi kita itu wajib kita melihat apa yang menjadi kewenangan kita. Kewenangan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Jadi kalau kita duduk di pendidikan, maka kewenangan sebagai pejabat yang menangani bidang urusan pendidikan tentu ada di SOTK-nya, kan begitu. Nah, ini untuk penerapan SPM juga
diperintahkan bahwa yang diterapkan SPM-nya itu harus sesuai dengan kewenangan. Untuk PAUD, SD, SMP, di dalam Undang-Undang 23 itu ditegaskan sebagai kewenangannya kabupaten kota. Untuk SMA menjadi kewenangannya provinsi. Nah, kewenangan yang membatasi itulah yang harus kita ikuti. Jangan sampai keliru kewenangan. Nanti pemerintah provinsi menganggarkan APBD-nya untuk membiayai PAUD gitu. Ini 2 tahun yang lalu Pak Kepala Bapeda Jawa Tengah, waktu kita memeriksa RKPD ya, evaluasi dokumen RKPD itu masih kita temukan ada pelaksanaan atau ada anggaran yang membiayai PAUD di Provinsi Jawa Tengah. Nah, tapi selanjutnya sudah tidak ada. Ini artinya apa? Kehati-hatian kita, kalau kita salah melaksanakan tugas fungsi, salah menganggarkan, tidak sesuai dengan kewenangan, tentu akan berdampak dan berakibat hukum. Ini menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, SPM itu prinsipnya harus ketersediaannya. Artinya apa, Bapak Ibu? Pelayanan minimal yang menjadi hak setiap warga negara ini dari Sabang sampai Merauke itu dipastikan tersedia barangnya, jasanya. Ya, tidak ada alasan bahwa kemudian yang paling sering itu di Indonesia Timur gitu. Kami tidak ada karena kami berada di wilayah yang apalah yang sulit gitu. Nah, ini tidak ada alasan seperti itu. Karena layanan minimal yang bagian kecil dari bidang urusan yang tadi saya sampaikan itu dipastikan semuanya ada di daerah sesuai dengan standar teknisnya. Yang ketiga, keterjangkauan. Bahwa dengan adanya pelayanan minimal ini dipastikan bahwa barang jasa yang menjadi kebutuhan dasar itu mudah diperoleh oleh setiap warga negara. Artinya bisa dijangkau. Dan diharapkan juga prinsip yang keempat, kesinambungan. Bahwa pemberian layanan minimal ini diharapkan pemerintah daerah terus-menerus, karena ini urusan wajib, kewajiban pemerintah daerah, maka terus-menerus harus dilakukan setiap tahun, dan bila memungkinkan, maka yang minimal ini menjadi maksimal. Gitu ya. Artinya kalau misalnya contoh lagi untuk PAUD misalnya, ada layanan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kota se-Jawa Timur, sesuai standar teknisnya, setiap tahun membagikan alat tulis pada anak-anak PAUD, kemudian buku gambar berwarna, buku gambar atau buku kertas warna gitu ya, yang ditentukan di sana gitu. Ini layanan minimalnya bidang pendidikan di pendidikan PAUD itu untuk tahun awal, ya itulah standar pelayanan minimal. Tapi berdasarkan prinsip penerapan SPM ini diharapkan itu bisa terus berkesinambungan dan bisa terus bertambah lebih maju, lebih luas, sehingga layanannya benar-benar layanan yang memuaskan. Ya, tidak hanya yang minimal tadi gitu. Yang kelima, keterukuran, ya, bahwa barang jasa yang diperoleh oleh setiap warga negara itu mudah untuk dilihat dan diukur. Dan kemudian dirasakan oleh seluruh warga negara yang berhak memperolehnya. Dan yang keenam, ketepatan sasaran. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Maka untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini benar-benar harus kita cermat di langkah yang pertamanya nanti, yang namanya untuk penerapan SPM itu nanti harus mendata gitu ya. Maka ketepatan sasaran ini adalah pintu masuknya. Undang-undang PP memberikan ruang karena semuanya paham bagaimana kondisi dari semua pemerintah daerah di Indonesia ini berbeda-beda, maka ditekankan bahwa pemberian layanan minimal ini diprioritaskan kepada warga negara yang berhak. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau ada, ya misalnya
di Jawa Tengah, di provinsi, untuk warga yang sekolah SMA, itu misalnya ada 1,5 juta misalnya, ya, 1,5 juta. Nah, ternyata yang 1.200.000 itu bisa diberikan layanan minimalnya, yang 300 tidak bisa diberikan layanan minimal karena ternyata yang 300 itu orang-orang yang mampu, yang kemudian memilih pendidikan sendiri, mungkin dengan homeschooling atau mungkin dengan sekolah-sekolah internasional yang barangkali tidak perlu pemerintah cawe-cawe gitu ya, karena mereka sudah mampu gitu. Nah, hal itu yang menjadi ruang bagi APBD bahwa undang-undang memberikan ketetapan bagi warga negara yang paling diprioritaskan adalah yang kurang mampu. Gitu. Jadi yang 1.200.000 tadi, yang 300.000 biarkan membiayai dengan anggarannya sendiri. Untuk pelaporan capaian SPM-nya, nanti teman-teman kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa 1,5 juta itu semuanya terlayani karena memang semuanya sekolah gitu. Tidak ada yang terlantar di jalanan. Jadi tugas kita sekarang tidak hanya pasif gitu ya, menerima data laporan tentang bagaimana kondisi anak-anak sekolah, ini untuk bicara pendidikan, tetapi bagaimana kita aktif memaksa untuk anak-anak jalanan, untuk anak-anak yang kurang mampu, itu kita paksa untuk sekolah. Dan pemerintah daerah hadir mewakili negara untuk memastikan bahwa negara hadir untuk menyekolahkan anak-anak ini dengan memberikan layanan minimal. Ini Bapak Ibu, hal-hal terkait dengan prinsip penerapan SPM untuk memberikan hak kepada setiap warga negara terhadap 6 bidang urusan tadi. Nah, selain Undang-Undang 23, PP nomor 2 tahun 2018, secara detail Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 100 tentang standar pelayanan minimal. Ini ketentuan yang mengatur tentang bagaimana tahapan menerapkan SPM. Ya, ada 5 ketentuan di bab 2-nya itu. Tahapan penerapan SPM itu ada 4 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua penghitungan pemenuhan kebutuhan, kemudian penyusunan rencana, pelaksanaan pemenuhan layanan dasar. Jadi 4 tahapan ini karena ini komplit tim penerapan SPM, mulai dari Biro Tata Pemerintahan, kemudian bagian Tata Pemerintahan, Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten Kota, kemudian seluruh OPD Provinsi dan OPD Kabupaten Kota. Mari sama-sama kita cek kembali apakah penerapan SPM di daerah kita sudah kita lakukan. Apakah kita sudah memberikan layanan itu dengan menempuh 4 tahapan ini. Nanti mohon sama-sama kita cermati, kita evaluasi diri kita masing-masing. Untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat, maka yang pertama supaya tepat sasaran, data menjadi pintu masuk pertama. Tolong kita lihat sama-sama bagaimana mendata urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, dan yang lain-lainnya tadi, 6 urusan tadi, ikuti bagaimana mendatanya. Yang kedua, bagaimana menghitung pemenuhan kebutuhan layanannya. Bagaimana mengecek barang yang tersedia, kemudian perlu belanja berapa lagi, ya. Kemudian bagaimana menyusun rencana, Bapak Ibu sekalian, kita semua untuk mengerjakan tugas fungsi kita, setiap tahun kita harus membuat rencana kerja kita. Ada rencana kerja di organisasi perangkat daerah, ada rencana kerja pemerintah daerah. Nah ini kita cek sama-sama, apakah 6 urusan tadi sesuai dengan bidang tugas fungsi kita sudah merencanakan sesuai layanan minimal yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ya, untuk menyusun dokumen perencanaannya, Menteri Dalam Negeri juga sudah memberikan panduan tentang
penyusunan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Ini di 2021 sudah lewat, ini tinggal eksekusi. Mari kita sama-sama apakah RKPD di 2021 ini 6 layanan minimal yang tadi saya sampaikan itu sudah tercantum di dalam dokumen RKPD-nya. Mohon Pak Kepala Bapeda Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengecek kembali apakah urusan wajib pelayanan dasar itu sudah tertuang di dalam RKPD-nya di 2021 ini. Pelaksanaan Rakortek sudah selesai kita laksanakan minggu lalu. Nah, kemudian sebentar lagi kita akan menyusun panduan untuk RKPD di 2022. Jadi tolong peningkatan layanan minimal di RKPD 2021 ini akan tertuang di dalam RKPD 2022 dengan lebih bagus lagi pemberian layanan oleh pemerintah daerah. Ini menjadi perhatian kita. Pintu masuknya ada di Bapeda. Silahkan Pak Kepala Bapeda nanti untuk mengecek kembali bersama-sama dengan tim penerapan ini. Sekretarisnya ada di Biro dan Bagian Tata Pemerintahan ini untuk mengkonsolidasikan semuanya, melihat-lihat kembali terkait dengan rencana pemenuhan layanan dasar yang ada di dalam dokumen RKPD. Kenapa ini saya tegaskan, Bapak Ibu, sebagus-bagusnya niat ya, keinginan untuk kita memberikan layanan, kalau itu tidak kita tuliskan di dalam dokumen perencanaan pembangunan, maka tidak bisa kita eksekusi. Nah, begitu sudah tertuang di dalam dokumen RKPD, maka itu menjadi acuan bagi penyusunan APBD, ya, akan menjadi acuan bagi KUA PPAS-nya. Nah, inilah makanya tolong dicermati kembali RKPD-nya dan kemudian ini menjadi panduan dalam penyusunan APBD, dipastikan untuk dianggarkan. Tadi saya melihat tim ada dari BPKAD juga gitu ya. Ini menjadi duet maut antara Bapeda dengan BPKAD untuk mengawal tentang urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara di daerah Bapak Ibu sekalian. Tahapan yang keempat yaitu pemenuhan layanan dasar. Jadi begitu sudah direncanakan, dianggarkan, dieksekusi sesuai dengan data sasaran yang tadi sudah disampaikan. Kemudian tahapan kemudian di berikutnya terkait dengan koordinasi penerapan SPM, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk koordinasi penerapan SPM ini di dalam Permendagri 100 kita menekankan dibentuknya tim penerapan SPM, ya, ada tim penerapan SPM provinsi, ada tim penerapan SPM kabupaten kota yang hari ini sama-sama kita berkumpul di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seluruh kabupaten kota. Mari kita kuatkan ya keluarga besar tim penerapan SPM ini dalam rangka memberikan layanan minimal yang menjadi hak setiap warga negara di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini tim penerapan ini penanggung jawabnya adalah gubernur untuk provinsi, bupati wali kota untuk kabupaten kota, ketuanya adalah sekretaris daerah provinsi, ya, sekretaris daerah kabupaten kota, kemudian wakil ketuanya kepala Bapeda, dan kemudian sekretarisnya tata pemerintahan, anggotanya kepala perangkat daerah yang hari ini hadir yang mengambil secara struktural, Bapak Ibu sekalian, mekanisme kerjanya, secara struktural, mekanisme kerjanya, bicara tentang kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kota berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan Provinsi, berkoordinasi langsung dengan Menteri Kesehatan, untuk keteknisan substantif bagaimana mensukseskan layanan wajib bidang kesehatan. Ya,
secara teknis ini ada pembinaan teknis oleh Kementerian Teknis terkait dengan bidang urusan masing-masing menteri. Ya, sebagai contoh misalnya BKKBN, bagaimana memasangkan alat kontrasepsi yang tahu tentang caranya secara teknis itu adalah Kepala BKKBN yang kemudian ke bawah, ke provinsi, ke kabupaten kota, kepada OPD-OPD yang menangani KB tadi gitu. Nah ini sama, untuk 6 urusan itu, 6 kementerian teknis yang akan membina, mengawasi pelaksanaan teknis terhadap 6 SPM ini dengan mengeluarkan standar teknisnya. Itu. Jadi silahkan secara teknis Bapak Ibu para kepala OPD yang membidangi kesehatan, pendidikan dan seterusnya tadi tetap berkoordinasi dengan provinsi dan kementerian lembaga yang bertanggung jawab terhadap 6 SPM ini. Nah, kemudian Menteri Dalam Negeri oleh Undang-Undang 23 diberikan mandat sebagai koordinator umum penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Tugas kami seperti tali pengikat sapu lidi. Jadi ada 32 urusan ya, ada 32 urusan yang secara teknis menjadi tanggung jawab pembinaan pengawasannya oleh Kementerian Teknis dan OPD teknis secara sektoral. Tapi untuk secara umumnya, Menteri Dalam Negeri ini diberikan tugas sebagai koordinatornya. Bagaimana urusan pendidikan sampai ke pemerintah daerah ini sinkron, maka Menteri Dalam Negeri yang punya tugas melakukan sinkronisasi. Ya, maka 32 urusan itu kemarin kita lakukan rapat koordinasi teknis untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Ini dalam rangka apa? Supaya pembangunan pusat dan daerah itu selalu sinkron. Ini Bapak Ibu. Jadi dalam pembinaan pengawasan umum ini, Menteri Dalam Negeri menerbitkan beberapa ketentuan yang mengatur secara menyeluruh terkait dengan ketentuan-ketentuan bidang urusan. Jadi tadi saya sampaikan ada pedoman bagaimana merencanakannya, pedoman bagaimana menerapkannya, pedoman bagaimana APBD-nya, pedoman tentang bagaimana kelembagaannya, kepegawaian daerahnya. Ini semuanya Menteri Dalam Negeri yang membuat kebijakannya. Tetapi secara teknis, menteri-menteri teknis bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, karena NSPK-nya Menteri Teknis itu harus dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan bahwa kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri itu bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah. Inilah fungsi pembinaan pengawasan baik umum maupun teknis kepada pemerintah daerah. Nah, yang ingin saya tegaskan kembali, bicara struktural tadi, silahkan OPD secara sektoral melakukan komunikasi dengan pembina pengawas teknisnya. Nah, secara pemerintah daerah ada tim penerapan ini yang mengkonsolidasikan 6 urusan wajib pelayanan dasar tadi untuk duduk bersama-sama di dalam tim penerapan SPM ini. Di kabupaten kota ada tim penerapan SPM, di provinsi ada tim penerapan SPM, di pusat ada sekber SPM, penerapan SPM. Nah ini komunikasi rumah besar ini juga berjenjang terus-menerus. Bagaimana mengkonsolidasikan 6 urusan di Kabupaten Boyolali misalnya. Apakah PU-nya masalah, apakah kesehatannya masalah, apakah pendidikannya maju cepat. Nah ini di rumah tim penerapan itulah tempat duduk bersama-sama bagaimana saling sharing, saling memberikan solusi terkait penerapan SPM ini. Jadi mohon untuk pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, tim penerapan SPM ini giatkan pertemuannya. Ya, jangan dibatasi oleh waktu setahun 2 semester saja atau kuartalan, tapi lakukan secara intensif. Ya, bagaimana memantau, mengendalikan penerapan SPM di masing-masing daerah ini berjalan dengan baik. Pada akhirnya nanti sekretaris yang akan membuat laporan, ya,
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan, 32 urusan itu, nanti di dalamnya ada tentang penerapan SPM. Ini ada di bab 2. Ini format laporan SPM. Nanti secara keseluruhan untuk LPPD-nya, Bapak Ibu sekalian, Biro Tata Pemerintahan, bagian tata pemerintahan yang akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, ini supaya apa yang dilaporkan ini semuanya baik, ya, tidak ada masalah. Tolong kuatkan, ya, tolong kuatkan koordinasi penerapan SPM di daerah masing-masing. Ini pesan saya, Bapak Ibu sekalian. Semakin intensif pertemuan di tim penerapan, saya yakin pelaksanaan penerapan SPM ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait pembiayaan, ya. Pembiayaan penerapan SPM oleh pemerintah daerah dibebankan kepada APBD provinsi dan APBD kabupaten kota, serta sumber-sumber lainnya yang sah. Nah, ini memang ketentuan perundang-undangan memberikan ruang seperti itu. Karena ini urusan wajibnya pemerintah daerah, maka APBD yang paling depan harus bertanggung jawab. Jangan sampai APBD mengatakan kami tidak cukup. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa urusan wajib pelayanan dasar ini adalah urusan yang menjadi hak setiap warga negara dan harus diprioritaskan. Jadi 6 urusan ini, 6 yang bagian kecil dari bidang urusan secara keseluruhan ini tolong dicermati, ini wajib disiapkan APBD-nya. Ini ya Bapak Ibu sekalian, baru nanti kalau ada kekurangan bisa minta tolong, angkat tangan bendera putih gitu ya. Pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan wajib saya nggak bisa, jadi tolong bantu, maka akan keluar dana alokasi khusus. Ini dana alokasi khusus itu untuk membiayai urusan wajib pemerintah daerah yang tidak mampu anggarannya. Tetapi karena SPM ini undang-undang menegaskan menjadi prioritas penganggaran, maka tidak ada alasan untuk tidak dibiayai. Artinya ada urusan-urusan wajib yang lainnya bisa dinomor 2-kan gitu, tetapi ini menjadi urusan yang pertama untuk urusan wajib pelayanan dasar karena kata undang-undangnya seperti itu. Nah, yang berikutnya nanti untuk pelaporan penerapan SPM, Bapak Ibu sekalian, nanti teman-teman kami akan menyampaikan paparannya, ya, akan menyampaikan paparannya. Jadi saya pikir tidak secara detail saya menyampaikan di sini. Ini juga sudah dipanggil lagi Pak Ben. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas silaturahmi pada kesempatan pagi hari ini. Jaga selalu kesehatan, kita kuatkan komunikasi kita, silaturahmi kita, tim penerapan